Tuhan Yesus Kristus berkata, para pelacur dan pemungut cukai lebih dahulu dibandingkan dengan orang Yahudi dan imam. Lebih dahulu memasuki kerajaan Allah daripada orang Israel. Apa sebabnya? Itu karena pelacur itu memang seorang pelacur. Orang-orang yang kurang baik ini justru dapat masuk ke kerajaan Allah. Itu karena mereka menerima Yesus. Mari kita lihat ajaran Tuhan Yesus. Mengapa bahkan pelacur bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Tapi secara lahiriah tampaknya mereka melakukan pekerjaan yang baik. Sedangkan orang Yahudi yang tampak sangat baik justru tidak bisa masuk ke kerajaan Allah. Apa sebabnya? Mari kita baca sedikit. Tuhan mengatakan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apa pendapat kalian? Ada seorang pria yang memiliki 2 anak laki-laki. Dia berkata kepada anak sulungnya, anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini. Anak sulung itu menjawab, aku tidak mau pergi. Tapi kemudian ia berubah pikiran dan pergi. Ayah pun berkata kepada anak bungsunya, anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini. Anak bungsu itu menjawab, baiklah, ayah. Aku akan pergi. Dia berjanji, namun tidak pergi. Menurut kalian, anak mana yang mau mendengarkan ayahnya? Mereka menjawab, anak sulunglah. Yesus berkata kepada mereka, aku katakan kepadamu, pemungut cukai dan pelacur akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah daripada kamu. Karena Yohanes telah datang kepada kamu dan menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu. Jalan kebenaran itu adalah Kristus. Namun, kamu tidak percaya kepadanya. Hanya pemungut cukai dan pelacur yang percaya kepadanya. Kamu lihat, mereka tetap tidak mengubah hati. Tidak mau percaya kepadanya. Segmen ini menanyakan, mengapa pelacur dan pemungut cukai lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah? Yaitu karena dalam Alkitab pernah dinubuatkan tentang kedatangan Mesias. Sebelum Mesias, Tuhan Kristus, datang pada waktu itu. Orang Yahudi terus memeriksa Alkitab. Yang berkata, dalam kitab Mika tertulis, bahwa ada seseorang, yang sejak kekekalan telah ada. Yang telah ada sejak awal, dan lahir di Betlehem. Itu adalah Mesias. Ketika dia datang, yaitu ketika Kristus datang, kami pun harus taat dan percaya kepadanya. Sebenarnya awalnya mereka berpikir demikian. Sebelum kedatangan Tuhan Kristus, mereka sungguh-sungguh mempelajari Alkitab. Mereka bahkan mendengar bahwa Raja Heli mengatakan bahwa Kristus akan lahir di suatu tempat. Mereka berkata, di Betlehem. Pada waktu itu, orang-orang ahli Taurat percaya Mesias lahir di Betlehem. Kemudian, ternyata Tuhan Kristus memang lahir di Betlehem. Pada saat Tuhan berusia 30 tahun, ketika ia menyampaikan Injil dan mengajarkan kebenaran. Tapi Tuhan tunjukkan dengan jelas. Menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat Yahudi tetap tidak menerima Yesus. Namun, yang menerimanya adalah pemungut cukai dan pendosa. Orang-orang yang dianggap hina, orang buta, dan pelacur, semuanya menerimanya. Jadi, dengan menerimanya, apakah mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Mereka pun bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebenarnya, menurut pandangan Allah, semua orang adalah pendosa. Baik orang Yahudi maupun Farisi. Bahkan jika mereka adalah pejabat tinggi, semuanya sama saja. Baik yang sombong maupun yang rendah hati, semuanya adalah pendosa. Orang-orang yang perlu menerima Yesus. Hanya mereka yang menerima keselamatan dari Yesus yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, Tuhan berkata bahwa pemungut cukai dan pelacur akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah daripada orang Yahudi. Karena mereka bersedia menerima Tuhan Yesus. Hal ini juga sangat menakjubkan di antara kita. Kitab Siberti, seperti Tuhan Yesus. Sebelumnya banyak orang berkumpul bersama. Dan ada juga beberapa yang masuk ke dalam mezbah. Mereka sangat berpendidikan. Sangat berpengetahuan tentang Alkitab. Bahkan menjadi pendeta dan pengkhotbah yang hafal Alkitab. Tetapi orang-orang itu akhirnya tidak mendapatkannya. Sebaliknya saudara dan saudari yang rendah hati yang mendapatkannya. Mereka tidak mau menerima Siprus. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti hukum kuno bagi bangsa Sasiren. Orang yang tidak menerima Tuhan tidak memperoleh. Sehingga tidak bisa masuk ke kerajaan Allah. Sebaliknya yang rendah hati menerima dan dapat masuk kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.